dari masa ke masa yang tentunya tidak kurang daripada sejumlah sekian yang menjadi asbab kita mengalami perjalanan hidup yang menunjang perjalanan waktu, yang sehingga dengan kita berhasil atau paling tidak hampir berhasil untuk mencapai target dan juga tujuan kita masing-masing dengan perputaran waktu, dengan sedikit usaha dan upaya, dengan berbagai pengorbanan yang kita lakukan, yang kadang-kadang dengan kita dapat mencapai suatu matlamat, juga suatu target yang kita inginkan. Hampir boleh kita pastikan segala-galanya itu bergantung dengan peluang, bergantung dengan waktu, bergantung dengan kesempatan, dan bergantung dengan nikmat anugerah yang Allah bagikan dari masa ke semasa dan juga daripada waktu ke waktu, yang sehingga dengan kita berhasil untuk memperolehi suatu target dan juga suatu harapan yang kita inginkan, dan selalunya dengan kecanggihan teknologinya atau juga dengan kegigihan usaha dan upayanya, di samping juga dengan leluasa dan peluang dan kesempatan yang diberikan, selalu dengan kita semakin ke depan semakin maju, semakin ke depan semakin elok, dan semakin ke depan semakin bagus. Ini pada amnya. Kenapa? Sebab kalau seandainya dari masa ke semasa semakin berkurang dengan tenaganya, semakin berkurang dengan keuangannya, semakin berkurang dengan perjuangannya, semakin berkurang dengan upayanya dan usahanya, sehingga dengan kita berada pada hasil yang tidak menguntungkan. Itu wajar saja. Tapi jadi tidak wajar kalau pada saat dengan kita telah mengorbankan sekian waktu yang amat berharga dalam kehidupan, sejumlah sekian dengan waktunya, sejumlah sekian dengan tenaganya, sejumlah sekian dengan peluangnya, tapi ternyata dengan kita tidak berhasil untuk meraih satu kejayaan yang abadi, atau juga untuk kita mendapatkan satu kesudahan yang ideal dan yang menyenangkan dan yang membahagiakan kita dunia dan akhirat. Masjid ini kita beri nama dengan Masjid An-Nahdah, artinya bangkit. Tapi tak bagaimana, saya pun tadi bertanya-tanya juga, kata Tuan Pengursi, saya kali kedua datang kemari, saya tak ingat, mungkin beberapa waktu yang lalu, tapi rasa-rasanya pada masa itu jamaahnya cukup lumayan ramai, tak tahulah rasa-rasanya. Nah, kali ini saya tengok saja, mungkin karena saya terbawa-bawa dengan perasaan, terbawa-bawa dengan keadaan selepas balik daripada Kelantan. Sejak pada 3 malam yang lalu, tengok Masjid Muhammadi penuh sampai ke belakang. Saya buat program sampai pada pukul 11 lebih. Pengajian kita 42 hadis selesai, alhamdulillah. Jadi setelah sampai kemari, jemaah pada balik semuanya. Saya pun teringin mau balik juga tadi itu secara jujur. Seandainya diizinkan saya tak masuk atau diizinkan tidak meneruskan kuliah, sangat-sangat saya harapkan. Kenapa? Pudar semangat. Tapi mendengar pengursi mengatakan Allah merancang, kita merancang, tapi apapun yang terjadi mesti rancangan daripada Allah Jalla wa'ala. Sedikit terobati perasaan tadi itu. Kenapa? Sebab setelah tengok manusia 1000 jadi 100, memang rasa lemas lutut kita. Sebab kita biasa berhadapan dengan orang ramai. Timbul perasaan, kalau seandainya orang tak nak, kenapa aku memaksa-maksakan diri untuk datang? Kalau orang tak berkenan, untuk apa dengan aku menjajah ilmu kepada orang yang tidak berminat? Kalau seandainya dengan orang tidak mau, kenapa kita paksa-paksakan juga? Makanya saya turun ke bawah sini, tak nak dulu di situ. Jadi malam hari ini saya akan berhenti. Ijiki jangan perlu risau, tidak ada apa-apa. Ini hanya muzakarah saja, anggap pengajian malam ini batal. Ini hanya untuk pengisian antara maghrib isya. Kita akan berhenti pada pukul 8.45 pada seri ketiga adzan maghrib berkumandang.
Jadi ini mudzakarah saja, bukan ceramah, bukan pengisian yang dijadwalkan oleh pihak IJK, dan juga bukan pengajian kuliah yang sebagaimana dirancangkan. Ini hanya mudzakarah, hanya ucapan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1437 yang telah lalu. A'adahullahu alaina wa alaikum bil yumni wal barakat. Yang mudah-mudahan setelah berakhirnya hari Lebaran, yang sebelumnya dengan marak-maraknya, dengan himmahnya, dengan semangatnya, yang boleh kita pastikan satu persatu menjadi satu kebanggaan. Kebanggaan kita dengan jamaahnya, kebanggaan kita dengan pengajiannya, kebanggaan kita dengan puasanya, kebanggaan kita dengan tarawihnya, kebanggaan kita mungkin juga di sini saya tidak pasti pada 10 malam terakhir dengan tahajudnya, kebanggaan kita dengan iftar dan juga dengan sahurannya. Tapi kita tidak mau kalau dari masa ke semasa dan juga daripada waktu ke waktu modal kita semakin berkurang, tenaga kita semakin berkurang, peluang kita semakin berkurang, umur kita semakin berkurang, tapi justru ternyata tidak bertambah hasil dan keuntungan yang kita targetkan untuk mendapatkan yang terbaik dan yang teristimewa di sisi Allah Jalla wa'ala. Itulah tadi sebagaimana saya katakan, kalau seandainya teknologinya semakin pudar, keuangannya semakin pudar, kemampuannya semakin berkurang, wajar-wajar saja kalau amal ubudiyah kita jadi berkurang. Tapi kalau pada itu dengan kita tetap saja mengimpakkan yang terbaik daripada hidup. Yang kita impakkan itu adalah umur. Kita tidak menggunakan pikiran, kita tidak menggunakan peluang atau juga tidak menggunakan keuangan, tapi yang paling ideal sekali dan yang paling berharga daripada harta, daripada duit, daripada kekayaan, daripada jawatan dan kedudukan, itu adalah umur. Al-Imamul Ghazali rahimahullahu taala menyatakan, umruk itu adalah ra'su malik. Umurmu itu adalah merupakan modal daripada Anda untuk menuju Allah Jalla wa'ala. Maka mudah-mudahan para hadirin yang hadir, muslimin dan muslimat, agar bagaimana dengan kita mampu. Kalau kita tidak mampu untuk meningkatkan ubudiyah kita di sepanjang tahun setelah bulan Ramadan, paling tidak dengan kita mampu untuk mengekalkan keadaannya, untuk mengekalkan ubudiyahnya, untuk mengekalkan amalannya. Jangan sampai selepas berakhirnya bulan Ramadan, kalau dengan Ramadan kita tak gigih sangat pun masih berlipat ganda balasannya, karena dengan kemuliaan waktu, karena dengan kemuliaan amal ibadah kita laksanakan. As-sawmu li wa ana ajzibih. Sementara selepas Ramadan tidak ada nas dan tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya amal ibadah kita selepas Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah. Jadi sudahnya dengan amal yang tidak dilipat gandakan balasannya, tambah kembali dengan kuantiti yang berkurang, dengan semangat yang pudar, dengan kemauan yang berkurang. Jadi kira-kira bagaimana dengan kita boleh menstabilkan posisi dan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kita tidak tahu kira-kira dalam peluang berapa banyak lagi kesempatan yang diberikan Allah kepada kita. Apakah kita akan sampai kembali kepada Ramadan yang akan datang? Apakah dengan kita akan sampai kembali kepada beberapa pusingan waktu di tahun-tahun yang menyusul? Itu tidak dapat kita pastikan. Jangan sekali-kali dengan kita menghayalkan yang akan datang, sebab karena itu tidak pasti. Dan jangan juga kita terlalu memikirkan detik-detik waktu dan umur yang telah berlalu, sebab itu sudah mati. Maka waktu kita adalah waktu kita sekarang, detik kita sekarang. Kita nak buat corak mana, lagu mana, cara yang seperti apa, detik-detik waktu kita sekarang. Yang kalau pada saat dengan kita terlena, lalai, lupa daratan, dengan leluasa seperti apapun kita tidak akan mampu untuk menarik kembali detik-detik umur, detik-detik saat dan peluang yang telah meninggalkan kita. Katakanlah dengan seumpama Ramadan kita yang telah lalu itu tinggal kenangan dalam ingatan. Dia dengan penyaksiannya
menyaksikan kita dengan puasa, menyaksikan kita dengan tahajud, penyaksiannya dengan tilawah, penyaksiannya dengan i'tikaf, penyaksiannya dengan infak, penyaksiannya dengan zikir, penyaksiannya dengan ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala. Juga dalam waktu yang sama menyaksikan kelesuannya, kealpaannya, ketinggalannya, atau itu juga dengan hal-hal yang negatif, yang sehingga penyaksian daripada Ramadan atau dengan kunjungan dari bulan-bulan Ramadan yang telah meninggalkan kita tempoh hari tidak memberikan satu kesan positif dan juga tidak menggugah semangat dan keinginan kita untuk kita semakin berbakti, untuk kita semakin taat dan juga semakin gigih dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala. Beberapa hari yang lalu pada malam pertama di pengajian Masjid Al-Muhammadi, saya dengan kawan-kawan di sana mengikuti rancangan atau juga rangkaian Muqaddimah Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang di situ setelah muqaddimah yang panjang, beliau ketengahkan satu buah hadis yang bunyinya man hafiza ala ummati arba'ina hadisan, barang siapa mempersembahkan, menghafazkan, menguliakan, menyampaikan, mengongsikan, memasyarakatkan 40 buah hadis daripadaku. Yang pertama akan dibangkit nanti dia pada hari kiamat bersama kumpulan para ulama dan syuhada. Kemudian dengan riwayat yang kedua, ba'asallahu aliman faqiha, akan Allah bangkit dia sebagai seorang alim dan faqih. Riwayat yang ketiga akan Allah persilahkan kepadanya nanti untuk memasuki pintu-pintu surga daripada pintu mana saja. Akan dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga daripada pintu-pintu mana saja. Yang keempat daripada riwayat yang lain, Nabi kita bersabda, kuntulahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah. Akulah yang akan memberikan syafaat dan juga akan menjadi saksi kepadanya pada hari kiamat. Jadi terpikir, Masya Allah tabarakallah, yang walaupun dengan kesepakatan daripada ulama, kedudukan hadis tadi itu ulama, beberapa maklumat yang dikongsikan oleh Al-Imam Nawawi. Yang pertama, beliau sebutkan ada sejumlah tidak kurang daripada 9 orang sahabat yang meriwayatkan hadis itu. Daripada Sayyidina Abdullah ibni Mas'ud, daripada Sayyidina Abdullah ibni Umar, daripada Sayyidina Abu Hurairah, daripada Sayyidina Jabir, dan juga daripada sahabat-sahabat Nabi kita lainnya dengan riwayat yang berbeda-beda tapi daripada makna yang sama, yang memang betul-betul sewajar dan sepatutnya dengan kita tergugah dan terpukau dengan 4 janji yang dijanjikan dan kita boleh buat. Agar bagaimana dengan detik-detik waktu, umur dan peluang yang Allah bagikan kepada kita, kita mampu untuk mengongsikan, menanamkan, menyematkan atau juga memasyarakatkan 40 macam amalan sunnah, 40 macam riwayat hadis, 40 macam amalan ibadah, atau 40 macam zikir, atau 40 macam sarana untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi satu persatu daripada janji-janji yang dijanjikan di dalam hadis itu betul-betul memukau ulama-ulama kita dahulu, sehingga dengan beliau menyenaraikan nama-nama ulama satu persatu di kalangan salafun saleh. Kata beliau, menurut pengamatan saya, orang yang pertama yang menyusun 40 buah hadis disebarkan, diajarkan, dikongsikan kepada orang ramai, itu adalah Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Siapa yang tidak mau dibangkit nanti pada hari kiamat bersama kumpulan para nabi-nabi dan rasul? Siapa yang tidak tergugah hatinya yang pada hari kiamat nanti dengan dia akan dibangkit sebagai seorang alim faqih, orang yang alim, orang yang mengerti dari sejumlah sekian anugerah yang Allah berikan kepada sesiapa saja, itu dengan duitnya, itu dengan hartanya, itu dengan jabatannya, itu dengan ketampanannya, itu dengan kekuatannya, itu dengan politiknya, itu dengan leluasanya, itu dengan ketenangannya, 1001 macam pemberian yang Allah berikan kepada sesiapa saja. Tidak ada yang lebih istimewa, tidak ada yang lebih baik daripada
sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang Allah kehendaki untuk kebaikan, kenikmatan, ketenangan, keharmonian, kebahagiaan, keselamatan, rahmah, maghfirah, keampunan, masuk surga bi ghairi hisab, itu semuanya tercakupi dalam makna dan dalam kalimat khairan. Orang yang Allah kehendaki dirinya dengan satu kebajikan, yufaqihu fiddin, akan Allah berikan kepahaman kepadanya dalam bidang agama. Kepahaman dalam bidang agama itu yang disebutkan di dalam hadis. Memang paham dia dengan teknologinya, memang paham dia dalam masalah keuangannya, memang paham dia dalam politiknya, memang paham dia dalam bidang kemasyarakatannya, memang paham dia dalam urusan pentadbirannya. Tapi ternyata kekurangannya paham dengan segala-galanya, tapi macam mana kalau sampai tidak paham dengan agamanya? Paham dengan segala-galanya, tapi macam mana tidak paham dengan bahasa komunikasi dan ubudiyah kepada Sang Penciptanya? Paham dengan cara pentadbirannya. Alhamdulillah, negaranya aman, teknologinya canggih, keuangannya bagus, perekonomiannya pesat, jaringannya di sana sini. Tapi Allah tidak anugerahkan kepahaman dalam bidang agama, agar bagaimana teknologinya akan kita gunakan untuk kepentingan agama, agar bagaimana juga dengan ekonominya akan termanfaatkan untuk agama, agar bagaimana sosialnya, kesejahteraannya, keluarganya, lingkungannya, masyarakatnya, pakaiannya, makanannya, minumannya akan termanfaatkan untuk kepentingan agama. Itu tidak akan mungkin. Segala-galanya untuk kepentingan agamanya, segala-galanya untuk kepentingan masa depan, segala-galanya untuk kita mendapatkan yang terbaik, segala-galanya untuk meningkatkan amal ubudiyah dan kebaikan kita di sisi Allah, kecuali kalau dilatar belakangi dengan al-fiqhu fiddin, kepahaman dalam bidang agama, yang sehingga baik yang di atas maupun yang di bawah, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang tinggi maupun yang rendah, baik yang baik maupun yang bodoh, yang sempurna yang tidak sempurna, tiap yang berlawanan dalam hidup, itu akan menjadi kebajikan kita, akan menjadi ganjaran pahala kepada kita kalau pada waktu kita mendapatkan satu anugerah yang tidak ada tandingannya, al-fiqhu fiddin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, mengerti dalam bidang agama, untuk memahami hal-hal yang berkenan dengan agama dengan jenjang usia kita masing-masing. Sudah 55, sudah 30-an, sudah 65-an, sudah hampir 50, sudah hampir 70, sudah 45-an. Jadi kira-kira kalau dengan kita kembali untuk belajar hadis, fikih, suluk, tasawuf dan yang seumpamanya, jelas waktu tidak memungkinkan. Maka satu peluang keemasan yang Nabi kita anjurkan, yang Nabi kita sampaikan kepada kita di sini, kamu yang walaupun tidak menjadi orang alim, kamu yang walaupun tidak menjadi orang yang faqih, yang walaupun Anda tidak mempunyai peluang yang banyak disebabkan karena detik-detik waktu dan juga dengan perjalanan umur telah kita tinggalkan sebagian besarnya, kita tinggal melangkahkan kaki untuk menuju detik-detik terakhir daripada waktu kita. Mungkin ada di antara daripada kita yang tersisa hanya dalam 10 tahunan saja, 5 tahun saja, 3 tahun saja, 2 tahun saja, tidak ada yang dapat memastikan. Bukan dikenakan karena umur, bukan dikenakan karena penyakit, bukan dikenakan karena problem, bukan dikenakan karena gangguan yang sehingga dia secara pasti akan menyudahi kehidupannya. Sebab tidak ada apakah dengan penyakit yang itu atau dengan penyakit yang ini, tidak dapat dipastikan. Apakah dengan usia yang semacam itu atau dengan usia yang seperti ini pun juga tidak dapat dipastikan. Apakah kira-kira dengan jenjang usia yang seperti apa, atau juga kesudahan yang seperti apa, atau dengan kemampuan yang seperti apa, itu yang akan menjadi kesudahan daripada kita. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikannya. Maka pada saat kita meyakini, kita tidak dapat memastikan tentang bila nanti kita akan dijemput. Keyakinan yang kental di dalam hati,
umur tidak berbau mati di ambang pintu. Keyakinan yang kita yakini tidak ada batas-batas umur tertentu untuk menyudahi perjalanan hidup. Tidak ada jenis-jenis penyakit yang akan menyudahi perjalanan hidup secara pasti. Mungkin dengan kansernya, mungkin dengan batuknya. Ada orang meninggalnya pada waktu makan kue. Mungkin diantara daripada informasi yang saya terima, tuan guru kita Datu Mufti Diraja Syekh Abdul Majid Mufti Kedah atau mantan Mufti itu pada waktu makan cocor, lepas menyampaikan kuliah, lepas menyampaikan wasiat, lepas menyampaikan amanat, terus beliau dijamu untuk makan kue. Makan kue tak tersekat atau seperti apa keadaannya sehingga menjadi asmat terhembusnya dan keluarnya napas yang terakhir. Dapat dipastikan tak? Tidak dapat dipastikan. Yang pelik lagi, Masya Allah Tabarakallah, tuan masih hidup, masih hidup, yang dioperate, yang masuk kuat, yang dirawat sejak pada beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah kembali sehat segar bugar, yang tak pernah sakit, tidak ada gejala yang menunjukkan dia akan kembali, justru mati mendadak, dibangunkan tidak bangun-bangun. Ya Allah. Nah kembali ini hanya pengisian waktu, bukan ceramah. Ijikit Japai Riau, ada makan tak ada makan tak kisah. Jadi jangan pengajian kita batalkan. Jadi seakan-akan tidak ada pengajian. Ini muzakarah saja. Allah ya arhamar rahimin. Pada masa di Kelantan tadi itu terpikir dalam kepala, saya saya juga harus buat sesuatu. Bagaimana caranya? Banyak cara. Kalau seperti pada waktu kita di Mesir, kita boleh saja menghadirkan diri pada tiap Jumat satu masjid. Sehingga kita catat, kita rekam ceramah yang diceramahkan di sepanjang khutbah atau juga dengan tausiah yang disampaikan oleh tiap khatib. Kita simpan. Dari isi ceramah tadi itu kita ambil satu untayan mutiara hikmahnya, atau ulasan tentang penjelasan hadis hukum hakamnya, atau kita ambil satu hadis Rasulullah SAW yang disampaikan. Nanti di masjid yang kedua macam itu lagi, masjid yang ketiga macam itu lagi, terkumpul 40 buah riwayat. Mungkin kita tulis, mungkin masukkan dalam Facebook, mungkin dimasukkan ke dalam grup WhatsApp, atau kita hantar kemana saja, yang sehingga kita termasuk unsur yang akan dibangkit dan disertakanlah bersama para ulama al-fuqaha pada hari kiamat. Mungkin saja ada di antara daripada kalangan fuqaha yang komplain. Jadi kata sebagian daripada ulama-ulama ahli fikih, sepengetahuan saya kamu ini adalah salah seorang daripada pilot, kamu adalah salah seorang daripada pramugara. Sepengetahuan kami, kamu tidak pernah terbabit dalam dunia ilmu dan juga dalam dunia ma'rifah, tidak pernah terlibat dalam dunia fikih. Macam mana kamu boleh bergabung dan berkumpul bersama kami? Kuli kalangan para ulama al-fuqaha, ba'asahullahu aliman faqiha. Rumusan yang menggugah tadi itu, hampir tidak ada seorang ulama rusuh, ulama mutamakid, ulama salaf yang tidak membabitkan diri dalam menyampaikan, menguliahkan, menulis, mengarang, mengumpulkan 40 buah hadis yang bermanfaat untuk kepentingan umat dan agama, 40 buah riwayat, 40 buah pesan, 40 buah macam panduan dan pencerahan, 40 macam nasihat, 40 macam hikmah. Itu boleh kita dapatkan sebab sekarang kita serba modern. Ya Allah, satu malam pun kita boleh kumpulkan 40 ceramah. Mara kira-kira buka saja dalam YouTube, tapi jangan hanyut. Ceramah, jangan teralih kepada hal-hal yang lain. Jadi misalnya kita sebut dulu nama-nama atau kita kenali nama-nama penceramah tempatan dan luar negara. Ada siapa-siapa? Jangankan untuk ceramah-ceramah mereka, jangankan untuk kuliah-kuliah mereka, yang kalau dengan channel-channelnya saja, katakan saja kalau kita berada di negara Arab, cukup berkembang hal-hal yang semacam itu ada tidak kurang daripada dalam 3.000 channel.
Nak bahas tentang apa? Tentang Syiahnya, Wahabinya, Salafinya, zuhudnya, perdebatannya, semuanya lengkap. Tentang ISIS saja insya Allah 41 macam maklumat tentang ISIS, 41 macam maklumat tentang Wahabi, 41 macam maklumat tentang perdebatan, 41 macam maklumat tentang Syiah. Sekarang kita sudah punya peluang banyak, tapi bagaimana dengan kita mampu untuk memilih dan memilah, untuk kita kongsikan dan juga untuk kita sebarkan kepada masyarakat dan juga kepada orang ramai. Kenapa? Sebab matlamatnya kita targetkan daripada 40 buah hadis, 40 macam hukum hakam, 40 macam nasihat sadu, agar dengan kita dibagi bersama para syuhada dan para anbiya, agar dengan kita dibagi faqihan aliman ya arhamar rahimin. Al-Imam Sayyiduna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan ma baina kulli darajataini, jarak antara dua derajatnya itu makna daripada firman Allah yang berbunyi yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah telah telah mengangkat martabat orang-orang yang beriman daripada kalian. Sini tak ada politik kan? Atau kalau ada juga untuk sementara waktu. Tengok, hijau ini memang saya suka warna hijau. Orange ini memang sejak sebelum adanya yang orange, duit 20 ringgit pun sudah ada kapit kuning macam ni. Dengar ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah telah telah mengangkat martabat orang-orang yang beriman daripada kalian. Macam mana tegama, macam mana boleh, macam mana betul kalau sampai dikatakan non-muslim dikatakan lebih aula, lebih pantas, lebih wajar daripada orang Islam, sedangkan orang-orang yang beriman itu telah diangkat martabat mereka oleh Allah Jalla wa'ala. Makanya ulama mengatakan di antara daripada asbabur ridah murtad ataupun juga akan menjadi kafir sesiapa saja yang mengatakan bahwasanya itu non muslim, itu dengan Masyuhi, itu dengan Yahudi, itu dengan Hindu, itu dengan Buddha, itu dengan Cina, itu juga dengan sesiapa saja daripada orang kafir lebih mulia atau lebih bagus atau lebih ideal, lebih sesuai daripada orang Islam. Tadi sudah saya katakan, ini bukan ceramah politik, ini mudzakarah antara sesama kita. Ini baru orang yang beriman sudah Allah angkat tinggi martabat dan derajatnya di sisi Allah Jalla wa'ala. Ternyata dengan sambungan daripada ayat walladzina utul ilma darajat yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah telah mengangkat martabat orang yang beriman daripada kalian. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang berilmu darajat, dengan sekian derajat yang lebih tinggi. Jadi kata Sayyiduna Abdullah ibn Abbas, ma baina darajataini, jarak antara dua derajat itu lebih tinggi atau sama ukurannya dengan jarak antara langit dan bumi. Jadi kira-kira setinggi apa derajatnya ulama yang sehingga mereka diantara daripada tiga kumpulan, atau katakanlah kumpulan yang kedua yang layak untuk memberikan syafaat dan pertolongan kepada umat nanti pada hari kiamat. Nabi kita bersabda, Nabi kita menjelaskan dan juga Nabi kita menerangkan tentang kedudukan seorang alim rabbani. Ma bainahu wa bainal anbiya illa darajatun nubuwah. Tidak ada jarak antara para ulama ar-rabbaniyun, al-ahbar, ulama-ulama al-arifina billah, jarak mereka dengan para nabi-nabi dan rasul itu hanya satu martabat kenabian sahaja. Beda dengan mereka hanya satu darajat, dan merekalah yang layak untuk mendapatkan julukan sebagai warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya. Tanya kembali, Allah ya arhamar rahimin. Saya nak tanya, dipersilakan. Aku sudah berumur 37 tahun. Ada belum? Hah?
35, tidak apa-apa lah, lebih 2 tahun lah, tak kisahlah 2 tahun lebihnya. Aku sudah berumur 35 tahun. Kalau seandainya saya bercadang nak jadi orang alim, kira-kira apa saja syarat-syaratnya? Oke lah kalau macam tuh, kena belajar nahwu saraf, kena belajar bahasa Arab, ikuti kuliah radio IKIM. Kalau ikut kuliah radio IKIM sampai 10 tahun belum tentu kita menguasainya. Kemudian ikut pengajian kitab balaghah, kitab mantik, usul fikih, kitab hadis, ilmu syariat, ilmu akidah, ilmu tauhid. Jangankan dengan pengajian yang detail dengan kitab-kitabnya, kadang-kadang kita mendengar ceramah saja, yang ini tentang tasawuf, yang itu tentang fikih, yang ini tentang hadis, kemudian dengan perbedaan pandang antara pandangan itu kita sudah jadi bingung. Yang dengan kita sudah remang-remang cakap tentang apa pula nih, kok beda lagi dengan yang tadi. Ini dengan pandangan yang berbeda. Itu belum lagi dengan kita mengikuti perbincangan, perbualan yang dibahas di dalam kitab masing-masing. Jadi kalau begitu kita kuasai bahasa Arab perlu tidak kurang daripada dalam 5 tahun. Penguasaan kita dengan ilmu syariat, untuk usul fikihnya, untuk hadisnya, untuk tafsirnya, insya Allah tidak cukup dalam 10 tahun, sudah 50. Kemudian selanjutnya dengan ilmu suluknya, amal ubudiyahnya, ilmu asrarnya, ilmu hikamnya, penguasanya. Sebab bercadang nak jadi pakar spesialis hadis. Oh Masya Allah, tabarakallah. Tapi di zaman kita sekarang mudah untuk jadi pakar dan mudah untuk jadi ustaz. Asalkan boleh bercakap kita jadi ustaz, alhamdulillah. Seorang bagi kita gelaran ustaz, yang walaupun kita tidak ada apa-apanya, tak ada hubungan langsung dengan kita, tapi karena kita sedikit boleh menyampaikan kuliah, kemudian diperkenankan untuk menyampaikan muhadarah di IKIM ataupun juga di TV Hijrah atau stasiun TV mana saja, alhamdulillah secara seketika mendapatkan gelaran sebagai ustaz. Mudah saja. Masya Allah, tabarakallah, 60 tahun, 25 tahun kita habiskan untuk kita mempelajari agama, agar dengan kita tergolong dalam kumpulan al-ulama'il amilin. Itu pun juga panjang. Mana dengan bisnisnya, anak buahnya, keluarganya, tambah lagi dengan istrinya, tambah lagi dengan kesibukan sehari-hari. Takkan dengan kita putar haluan, kita tinggalkan bisnis, terus dengan kita pergi ke Kelantan, kita pergi ke Pasir Tombo, atau kita pergi ke Thailand untuk bertafakud dan juga untuk menjadi seorang alim. Kita sudah punya anak cucu, banyak urusan, banyak kesibukan, sampai kembali dengan macam-macam pandangan dan juga macam-macam cabaran yang kita hadapi. Kesimpulannya, kalau untuk jadi orang alim, siapkan modal umur, modal duit, modal pulang dan kesempatan. Mungkin tidak kurang daripada dalam 20 ke 30 tahun. Syekh Arsyad Al-Banjari itu jadi hebat bagaimana mengaji pada usia 30 tahun, duduk di Mekah 25 tahun. Nah itu oke dikatakan pakar, iya. Kalau nyesakat PSD saja nanti dululah. Jadi saya simbang dengan kawan-kawan. Ini jawab nih, entah tak ada. Kalau tak dengar tadi ceramah di IKIM, ya alhamdulillah. Kalau tak dengar tak masalah. Agak-agaknya kalau pada itu dengan kita, hidup kita menumpang dengan orang tua. Keperluan hidup kita sehari-hari mak dan ayah yang biayai. Mereka lah yang menyarah kehidupan kita. Kemudian punya pikir, takkan seumur hidup dengan kita bergantung dengan mak dan ayah. Akhirnya kita ambil kesimpulan, buat keputusan, dengan modal 100 ringgit kita akan buka gerai atau kita akan berupaya untuk mendapatkan keperluan hidup, tapi daripada jerih payah kita sendiri, kita mulakan dengan menjual pisang goreng, minuman, cendol, tambah dengan keripik. Oke? Jadi kita ambil tempat pinggir jalan, kawasan mana saja, tak kisah. Mungkin untuk sementara waktu kita guna 3 payung untuk berteduh di situ. Yang kita jual cendol, pisang goreng, yang ketiganya keripik. Agak-agaknya kalau ramai remaja-remaja dan juga orang-orang yang berjualan semacam itu, patut tak kita berikan gelaran kepada mereka untuk kumpulan bisnismen? Ini bisnismen kita. Tidak ada orang guna bahasa semacam itu. Syekh,
Ini untuk kali pertama saya maafkan kalau saya katakan saya sebagai seorang kopras, sebagai seorang bisnismen. Itu untuk orang jualan pisang seumpama makanan saja tidak layak untuk diberikan gelar sebagai bisnismen. Kalau hanya setakat itu saja bisnisnya, berniaga dan perdagangannya. Kalau seandainya sudah main jutaan, terbang sana, terbang sini, cawangan sana, cawangan sini, memang patut. Nah, kalau dengan seumpama makanan dan minuman saja masih belum layak. Katanya kemarin tuh ada satu tayangan, waktu udah beda, tentang masakan. Dalam TV tentang masakan. Jadi selepas pertandingan diadakan berhasil untuk dia meraih juara, terpilih dengan masakannya, sehingga langsung dia diberikan gelar sebagai Mr. Chef, begitukah? Lebih kurang siapa yang ngikuti? Itu ramai tukang-tukang masak yang di hotel-hotel, yang di hospital-hospital yang komplain. Takkan setakat pandai masak sedikit situ sudah menjadi orang hebat. Itu baru urusan masakan saja kita tidak mau dan keberatan untuk memberikan gelaran yang seperti itu. Bagaimana kalau hanya baru saja nak mengaji, kalau hanya setakat dengan BI, MI, PSD hanya dalam beberapa bidang ilmu saja dia pelajari, terus kita berikan gelaran sebagai pakar spesialis bidang hadis atau juga fikih atau juga tasawuf, itu terlalu keterlaluan kita memberikan gelar kepada seseorang yang tidak sesuai dengan keadaannya. Yang saya maksud hadis, sebentar 2 menit. Ini ceramah sukarelawan, relawan. Nah, jadi faqih udah ketinggalan dah. Nak jadi alim sudah keluputan waktu. Tapi bagaimanapun kita akan bersama mereka nanti pada hari kiamat. Jadi seolah-olahnya Nabi kita bersabda, kamu boleh semacam itu. Bagaimana ya Rasulullah? Hafazkan 40 buah hadis untuk umatku. Baca, terjemahan tak ada masalah. Tak mesti harus bahasa Arab. Kita buka terjemahannya. Ada hadis-hadis kita kumpulkan, hadis-hadis yang menarik dengan kita. 40 buah hadis masuk dalam Facebook, dah tersebar dalam 5 ribuan. Kata Bang Sanusi, akhir-akhir ini dengan perantaran Facebook, Masya Allah, tabarakallah, hanya dalam jangka 5 menit saja pengajian yang kita adakan, tidak sampai dalam 2 hari sudah hampir dalam 60 ribuan yang masuk. 60 ribuan yang mengongsikan dan juga yang komen ada, yang menyebarkan pun juga ada, yang tengok pun juga ada. Lebih kurang semacam itulah. Jadi jangan sampai dengan kita hanya jaringan bisnis kekayaan kita saja yang luas, tapi jaringan bisnis ibadah dengan jaringan internet dan juga dengan kecanggihan teknologi pun dengan kita leluasa untuk memanfaatkannya. Saya akhiri, usahakan di rumah bacaan-bacaan sunnah. Usahakan di rumah amalan-amalan sunnah. Usahakan mungkin ada 3 dengan pakaian, 3 dengan minuman, 3 dengan makanan, 3 dengan kendaraan, 5 dengan perhiasan, 7 dengan ibadah, berapa dengan gerak, berapa di waktu diam, berapa di waktu tidur. Amalan-amalan sunnah yang kita kongsikan untuk anak cucu kita kumpulkan. Oke, dengar nih. Nih tuan nak pesan nih. Yang pertama, jangan sampai ada baik depan tuan atau juga di belakang yang makan minum menggunakan tangan kiri, sebab Nabi kita marah sungguh tengok orang makan tangan kiri. 1 buah hadis. Nah, kalau pada tuh berhias, berdandan, bersolek, tiap yang elok, tiap yang baik, tiap yang bagus, dahulukan yang kanan baru menyusul dengan yang kiri. Pakai baju dengan mendahulukan yang kanan, pakai selepa dengan mendahulukan yang kanan, pakai kasut dengan mendahulukan yang kanan. Pastikan stop dulu, jangan langsung keburu masuk. Ini kaki yang mana yang kita langkahkan pada tuh kita masuk ke masjid? 2. Yang ketiga, jangan lupa, stop dulu, baca bismillah dulu, doa dulu sebelum makan. 3, nah seperti itulah lebih kurangnya. Sehingga tertanam 40 amalan sunnah, 40 macam hukum hakam di kalangan umat. Yang pertama dengan keluarga, mungkin dengan sanak saudara, adik beradik kita.
Alhamdulillah, ada 4 jaminan. Jaminan yang pertama dibangkit bersama para nabi-nabi dan syuhada. Jaminan yang kedua akan dibangkit aliman faqihah. Jaminan yang ketiga mendapatkan syafaat dan penyaksian daripada baginda. Jaminan yang keempat, Nabi kita menjelaskan, Allah berfirman, dipersilakan untuk masuk surga daripada pintu mana Anda inginkan, daripada pintu surga yang mana saja yang Anda inginkan. Ini diantara daripada kelebihan kita menghafazkan 40 hukum, 40 nasihat, 40 buah hadis, 40 amalan sunnah, 40 bidang ilmu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tazkirah singkat kita antara maghrib dengan isya ini memberikan satu masukan yang bagus, memberikan satu masukan yang ideal, sehingga yang walaupun kita sudah tua, yang walaupun kita sudah berumur, yang walaupun sakit bagi daripada peluang dan kesempatan, taklah sebanyak waktu-waktu yang telah kita tinggalkan, kita harus berhasil untuk meraih perkara tadi itu. Pastikan ada 40 amalan sunnah, ada 40 hukum hakam, atau yang seumpamanya yang kita masyarakatkan atau yang mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Hada wabillahi taufik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Azan sebagaimana biasa. Kalau seandainya ada sembarang soalan, persilakan selepas azan berkumandang. Sebelum ada muadzin, azan dulu. Nanti saya mau cakap sekejap sebelum qamat. Azan lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu
Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baru-baru ini di Keluang, di pengajian Masjid Kampung Melayu. Jadi pada pagi hari itu terjadwalkan pengajian atau kuliah subuh di sana. Setelah selesai wirid yang alhamdulillah lengkap dan komplit, dan setelah selesai doa oleh imam yang mengimami kami pada pagi hari itu, maka dengan Tuan Imam langsung memberikan hibahan, betul bahasanya, berikan hibahan, menyampaikan maklumat kepada para jamaah. Masuk, Haji masuk. Kita masih dalam 7 menit terakhir. Ada pertanyaan jadi 10 menit. Jadi ucapan pemberitahuan daripada Tuan Imam yang selepas subuh ini kita ada kuliah bersama Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Abdullah Banjari Al-Maki. Maka kepada para jemaah dipersilakan untuk mengambil tempat ikut keselesaan masing-masing. Jadi kalau nanti kawan-kawan Jawa tengok yang saya ulang ini, minta maaf lah, saya nak kongsikan maklumat ini kepada kita di sini. Akhirnya jemaah kena disuruh untuk cari tempat yang sesuai dengan keselesaan masing-masing, yang menyundar, yang keluar, yang di tiang, yang di mana. Tidak hak depan-depan satu, tapi semuanya yang kecil-kecil, yang kecil-kecil saja di hadapan. Saya sudah beritahukan kepada mereka dan di mana-mana. Saya tidak boleh cakap dengan budak-budak kecil, saya tidak cakap dengan orang tua. Supaya kita sepemikiran. Sebab halak tujuh perbincangan kita kadang-kadang itu tidak dapat diserap dan tidak dapat dipahami oleh budak-budak kecil. Jadi pada saat ketika itu, ya Allah, hana suruh sampai sasal, coba tolong jemput mereka maju ke depan dulu, duduk berapat-rapat, duduk elok cantik, sebab kita sedang berada di majelis ilmu, sebab kita sedang berada di rumah Allah, sebab dengan kita menjadi tetamu istimewa. Jadi yang pertama saya sebut pada pagi hari itu, saya yakin yang walaupun saya tidak melihat, saya pastikan yang walaupun saya tidak pernah tahu, kalau seandainya Sultan Iskandar atau dengan Sultan Ibrahim kita, dengan tuanku kita hadir di majelis ini, saya berani mengatakan seyakin-yakinnya tidak akan ada seorang jamaah yang menyundar di tembok. Itu cakap polos macam itu saja. Sebab tengok, tak pernah dan juga sekalipun juga tidak pernah, tapi dengan yakinnya saya katakan seperti itu. Alhamdulillah. Selepas pengajian itu berakhir, ternyata saya diinformasikan oleh seseorang yang memang saya yakin informasinya itu betul, kejadiannya itu memang benar. Jadi kata dia, pada saat ketika tuanku berkunjung, jamaah semuanya duduk tegang seperti itu. Tak ada seorang pun yang berani menyundar. Pasti kalau dahulu seandainya ada orang yang menyundar di tembok, pleng, itu sudah kena tampar sama salah seorang daripada mereka. Itu yang dia katakan pada pagi itu dengan saya. Nah, kalau kita depan makhluk saja sudah semacam itu, macam mana kalau kita menjadi tetamu Allah? Makhluk itu tidak akan membela kita nanti di hadapan Allah. Dia tidak akan menolong kita nanti di hadapan Allah. Dia tidak akan sekubur dengan kita di dalam kubur. Tapi para malaikat yang sedang menyaksikan kita sekarang ini, dan juga pada saat dengan kita datang ke rumah Allah, duduk sopan, santun, hormat, takzim, kita betul-betul daripada pakaian, daripada duduk, daripada perangai, perilaku, sikap, keadaan, ahwal, semuanya yang dari atas sampai ke bawah memang betul-betul halak tujuannya agar bagaimana dengan doa yang kita pohon, agar bagaimana dengan permintaan yang kita inginkan. Ya Allah, Allahumma ghfirli dzunubi, ampunkan dosa-dosa kesalahanku. Bukan doa yang semacam itu yang dibaca, bahkan tidak ada doa semacam itu pada waktu kita masuk istana. Tapi kenapa tegang di istana, kenapa sopan di istana, kenapa hormat di istana, kenapa begitu disiplin dengan manusia, tapi tidak semacam itu kita di rumah Allah Jalla wa'ala. Kita mohon, Allahumma ghfirli, tak ada tulisannya kah? Depan masjid baru ada tulisannya, ighfirli dzunubi, ampunkan dosa-dosa kesalahanku, waftahli abwaaba rahmatik, dan bukakan pintu-pintu gerbang rahmatmu selebar-lebarnya. Nah, maka renung sejenak ini, masukkan
masukan daripada relawan pengajian malam hari ini, bagaimana yang seketika dengan kita berada di masjid, duduknya kita menjemput rahmatnya Allah, zikirnya kita menjemput rahmatnya Allah, tangan kita menjemput rahmat dan ampunannya Allah, bacaan kita pun juga seperti itu dari atas. Siapapun yang melihat akan mengatakan layak untuk kamu mendapatkan keampunan, layak untuk kamu mendapatkan rahmat. Kenapa? Ini baru penilaian daripada manusia. Kesensitifannya tak sensitif mana. Sementara kalau dengan penilaian daripada para malaikat, lebih-lebih lagi daripada Sang Pencipta yang maha agung dan hebat, akan memperhatikan betul duduknya, sopan santunnya, perilakunya, keadaannya. Insya Allah kita tidak akan disibukkan dengan urusan-urusan dunia, karena kita sedang diperhatikan oleh Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan untuk orang-orang tua kami dan juga untuk jamaah di sini seperti itu. Kalau pada waktu kita masuk ke masjid, bukan yang ideal tempat yang paling selesa, tapi yang paling ideal, yang paling sesuai, tempat yang paling ditatap dan dipandang lebih oleh Allah Jalla wa'ala. Saf-saf yang pertama, kalau pada waktu kita diberikan kemudahan datang ke masjid, barisan-barisan yang pertama, kalau pada waktu kita dijemput untuk hadir. Beberapa pertanyaan, habis yang tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ringkas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini minta Tuan Syekh izinkan saya bertanya dalam beberapa pertanyaan, apakah hukum bertasbih, hauqalah dan juga salawat sebelum melantunkan azan? Jadi ada yang sebelum azan, ada yang sebelum qomat. Kalau sebelum qomat yang warid tasbih, tahmid, takbir, tahlil dengan istighfar. Itu warid dalam riwayat Ummu Syarik. Nabi kita ajarkan kepada beliau untuk mendapatkan kebaikan dan kemuliaan. Sebelum qomat dikumandangkan subhanallah, subhanallah 10 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali, alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, astaghfirullah, la ilaha illallah, astaghfirullah 10 kali. Semuanya 10 kali tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar. Baru Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Itu memang warid. Sementara adzan diawali dengan salawat, dengan hauqalah, la haula wala quwata illa billah, ataupun juga dengan istighfar, ataupun juga dengan tasbih, itu tidak ada, tapi tidak dapat disalahkan atau tidak boleh disalahkan. Kenapa? Sebab dia zikir yang walaupun Nabi kita tidak pernah menzikirkannya pada saat ketika itu, tapi secara amnya dengan kita digalakkan untuk kita berzikir, untuk kita bertasbih, dan juga untuk kita menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Jadi kalau seandainya Tuk Bilal tadi itu beranggapan itu sunat, itu memang salah. Sebab menyunatkan sesuatu yang tidak disunatkan. Tapi kalau hanya sekedar mengisi waktu, persiapan, sebelum dengan kita melantunkan azan, maka dengan kita beristighfar, bersalawat, berhauqalah terlebih dahulu. Sebab macam manapun, seperti kata pengurus tadi itu, kita merancang, Allah merancang, yang terjadi adalah rancangan Allah Jalla wa'ala. Tengok orang balik tadi itu pudar, lumpuh semangat kita, sekarang naik semangat kembali. Orang datang kembali, alhamdulillah lah. Tadi dah gemetaran dah hati, astagfirullahalazim. Itu rancangan daripada Allah. Jadi aku ini cuma hanya sekedar menyeru Allahu akbar, Allahu akbar, yang walaupun selantang sampai jarak ukuran 1000 km adzan tadi itu berkumandang dan dapat didengar, tetap yang boleh datang itu tertakluk kepada hauqalah, la haula. Tidak ada daya upaya untuk melaksanakan ketaatan dan tidak ada kemampuan untuk mengelakkan diri daripada kejahatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tak salah kalau kita ucapkan la haula wala quwata illa billah, salawat dan salam, zikir dan yang seumpamanya. Kedua, mengapa di dalam syahadat itu digunakan kalimat ilah, bukan kalimat Rabb? La ilaha illallah.
Sebab kegunaan ilah itu adalah untuk tiap yang disembah. Baik disembahnya itu dengan benar ataupun juga tidak benar. Jadi dengan kita menafikan, mengetepikan atau menafikan semua jenis sembahan yang disembah selain daripada Allah. La ilaha, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya illallah, kecuali Allah. Jadi kalau dengan Rabb artinya sang pencipta, sang penata, sang mengatur, yang maha mengatur. Sementara kalau dengan ilah, kegunaan bahasa ilah, patung mereka sebut ilah, Buddha mereka sebut ilah, kambing kadang-kadang mereka sebut ilah, atau yang menyembah lembu mereka sebut ilah. Jadi ilah itu adalah untuk semua sembahan. Itu kita nafikan semuanya, yang benar disembah itu adalah Allah. Kalau dengan Rabb berarti ada benarnya. Rabb itu kegunaannya untuk sang pencipta. Ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Apa hukum tak pergi salat Jumat sebab kena tunggu proses nak keluar dari hospital yang lama. Jadi macam mana? Bukan tak nak meninggalkan sembahyang Jumat, tapi urusan jam nak buat lagu mana? Kalau seandainya di jalan raya, lebuh raya itu ada jamaah Jumat di situ, tak ada masalah. Semuanya pada keluar daripada kereta, terus buat sembahyang Jumat pinggir jalan, itu oke-oke saja. Sementara siapa yang nak? Kalau kita ke tepi jalan kena saman pula. Kereta yang jalan pun kena saman 2.000, apalagi kalau kita buat jamaah di pinggir jalan. Kira-kira lah. Jadi bagaimana? Ya, kalau memang sudah tidak ada pilihan, kalau memang keadaan sudah tidak dapat delak, itu apa boleh buat. Sebab unsur kesengajaan untuk meninggalkan sembahyang Jumat itu tidak ada. Nabi kita bersabda, innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Allah telah lewatkan, tak sanksi, tidak menyalahkan, memaafkan dan mengampunkan. Satu, kesilapan, kesalahan, kelupaan, dan juga suatu perkara yang dipaksakan. Ini yang walaupun bukan kesilapan, bukan juga kelupaan, bukan juga dalam bentuk paksaan, tapi kita terpaksa dengan keadaan yang berkehendak, sehingga dengan kita tidak boleh keluar. Atau juga kita sedang berada di ruang operate, tuan haji ini eksiden, terus kita bawa ke hospital, atau dengan kita terpaksa harus merawatnya. Kalau tidak ditolong seketika itu mungkin akan menghembuskan napas yang terakhir. Adzan Jumat sudah berkumandang, salat waktu akan dilaksanakan. Apakah kita tinggalkan? Haji jangan mati dulu Ji ya, saya mau sembahyang dulu nih. Ini kewajiban, berdosa nanti Allah kunci hati aku kalau sampai 3 kali Jumat berturut-turut aku tinggalkan. Jadi minta maaf kalau nak mati pun nanti lepas aku balik dari masjid. Tak boleh macam tu. Orang yang lagi sedang dalam keadaan sakaratil, yang nak bunuh diri, yang timbul tenggelam, justru kalau kita dalam sembahyang pun wajib kita tinggalkan sembahyang kita. Kenapa? Demi untuk menyelamatkan roh, untuk menyelamatkan nyawa. Maka macam itulah juga halnya tentang masalah kita tadi. Kalau seandainya ada peluang kesempatan untuk mengurus sebelumnya, tapi tidak diurus, prosesnya sejak daripada pagi sudah boleh diselesaikan, tapi kita tidak buat, itu ketaksiran daripada kita, itu kita berdosa. Tapi kalau memang proses itu keluar baru saja pada pukul 11.30 tadi itu, tapi berkelanjutan dan memang tidak dapat ditinggalkan, itu kitalah yang lebih tahu tentang keadaan yang mendesak itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita buat alasan itu kita meninggalkan. Alasan yang kalau pada waktu nanti dihadapkan di hadapan Allah, kita memang mampu untuk mempertanggungjawabkan kenapa sampai dengan kita tidak buat. Jadi kalau memang secara terpaksa seperti itu juga, ya kalau memang memungkinkan untuk sembahyang menghormati waktu, kita kerjakan. Kalau tidak memungkinkan, selepas sembahyang Jumat selesai dikerjakan, kita akan melaksanakan sembahyang zuhur pada hari itu. Pertanyaan yang terakhir, boleh Tuhan saya tunjukkan kepada kami cara istizhar dalam berwudu. Cara istizhar dalam berwudu di terakhir. Tak ada lagi dah pertanyaan selepas ini. Kalau ada pertanyaan saya naik ke atas itu berarti tambah 1 jam lagi nanti. Istizhar. Muka dulu 3 kali sampai bersih. Tangan
Tiga kali, gosok-gosok, jangan tak gosok. Seusia kita, mana masuk WhatsApp kah? Masuk Facebook kah? Nah, tunjukkan istizhar aja. Jadi kita kadang-kadang terlampau santai. Pada waktu wudu kita guna sebelah tangan aja, macam tuh. Rugi tangan kiri kita tak dapat apa-apa. Cuma kita harus bersikap adil dengan kedua belah tangan. Dia juga nak bantu kita dalam ibadah. Jadi jangan cedok air sebelah tangan saja. Kiri kita nganggurkan, jangan. Kedua belah tangan gunakan. Tuh kita membasuh muka, gosok. Jangan tidak digosok. Takut kalau ada bagian yang tidak tersentuh, yang dengan air tidak meresap pada kulit kita. Dagu kah, janggut kah, tuh bagian-bagian mana saja. Kedua tangan, jangan sebagian begini-gini saja. Goyang-goyang. Ini tuh buat apa? Kita gunakan tangan. Ini dah letih dah nih. Facebook, WhatsApp, SMS. Jadi kata tangan takkan sepanjang 24 jam WhatsApp melulu, SMS melulu, guna juga aku untuk ibadah. Sapukan, gosok sampai ke siku, sampai dekat-dekat bau. Selesai 3 kali, ini juga 3 kali selesai. Berikutnya 2 belah tangan lagi, sapu kepala dan dua belah telapak tangan. Tangan dapat pahala, rambut dapat pahala, kepala sejuk. Bagaimana kepala tidak akan sehat? Bagaimana sakit kepalanya tidak akan terangkat? Bagaimana pikirannya tidak bening? Bagaimana pikirannya tidak jadi tenang? Saat ketika pada tiap waktu kita sapu kepala kita dengan air ibadah, dengan air tobat. Dosa-dosa kesalahan itu tidak dapat dihapuskan dengan angin, dengan alat-alat kebersihan yang kita gunakan. Dia akan bersih dengan ampunan Allah Jalla wa'ala. Tapi ternyata pada waktu kita berwudu, air wudu yang kita sapukan pada bagian anggota tubuh, pada bagian anggota wudu, diantara jadi pada yang mampu untuk menanggalkan dosa. Kalau dosa kesalahan saja boleh tanggal daripada kepala, takkan penyakit tidak boleh lenyap dengan sentuhan air wudu. Tanamkan keyakinan Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Hilang saya sakit kepala saya. Dulu sakit separuh, nyut. Sekarang udah sehat, alhamdulillah. Mungkin asbabnya karena kepala senantiasa disapu, seluruh rambut di kepala. Kenapa sakit kepala? Mungkin kepala yang sakit itu tak pernah dibasuh pada waktu wudu. Tak pandai menyapu macam itu, buka pipe air, letakkan kepala di bawah. Kalau tak pandai juga, ambil kolah, nyalamkan kepala di situ. Yang penting kepala kita basuh. Selesai, baru 2 belah tangan. Ibu jari untuk luar, jari telunjuk. Jari telunjuk untuk dalaman tangan. 3 kali dikorek-korek, jangan. Ini kita Melayu macam itu lagi. Basuh tangan. Itu saja. Dalam tak kena sampai menyamping tak kena, yang ada cahaya tuh bawah kuping saja. Itu sejak disentuh pada wudu. Kata kuping belum sempurna lagi. Betul kan? Takkan ibu jari kamu besar, tak boleh buat kerja. Takkan dengan jari telunjuk kamu main laptop semuanya kamu boleh. Hantar WhatsApp boleh, buka YouTube boleh. Takkan kamu tak boleh untuk sentuhkan air pada celah-celah telinga kamu. Oke, selesai. 3 kali. Terbasuh telinga ini atau tersapu 3 kali pertama dengan muka, telinga tersapu. 3 kali kedua pada waktu kita menyapu kepala. 3 kali ketiga khusus untuk telinga saja. 3 kali terakhir namanya istizhar yang ditanyakan. Lepas macam itu tadi itu, basahkan nih prakteknya. Ini yang cerita buka rambut. Basuh tangan, basahkan kedua tangan, baru ini basah untuk meresapkan celah-celah kona-kona gerik yang ada di dalam telinga. Banyak kona-konanya supaya air meresap sampai keseluruhan bagian belokan-belokan celah-celah yang ada pada kedua belah telinga. Itu namanya al-istizhar. Bismillahirrahmanirrahim. Selepasnya itu basuh kedua belah kaki, nondoklah. Jangan gaya santai. Kalau seandainya santai tertinggal sedikit, wudunya tidak sah, mandinya mungkin juga tidak sah, sembahyangnya tidak sah, umrah hajinya tidak sah, balik sini rugi 30.000 RM. Gara-gara hanya kaki.
Itu orang yang tak ada, seperti yang seakan-akan kita tak ada ibadah, seakan-akan ya Allah, aku komplain cara begini nih. Seakan-akan kita seperti menolak saja. Kenapa? Agak keberatan betul. Nih, sini. Nabi kita menjerit, wail, celaka. Lil aqabi minan nar. Celaka, tumit dengan siksaan api neraka. Nabi kita menjerit kena tengok ada orang tidak perhatikan ke-12 tumitnya pada masa berwudu. 9 sesuku waktu sudah habis. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Jadi jangan terasa hati. Memang saya merajuk tadi itu. Tapi sekarang hilang dan merajuknya hilang. Alhamdulillah. Tapi tetap yang hak kita rencanakan tuh memang batal atas permulaan kita. Jadi jika jangan merajuk, jangan terasa. Kalau terasa pun terasa juga, tak apa salah lah. Terasa sedikit. Supaya lain kali kalau saya dijadwalkan datang kemari, buatlah hibahan yang lebih terbuka. Supaya kita seronok duduk dengan kawan-kawan juga dengan orang ramai. Dan kadang-kadang justru karena tengok orang ramai dengan semangatnya, itu yang membuka wawasan kepada kita, yang sehingga banyak masukan-masukan yang kita dapatkan madad daripada Allah dan fuyudat daripada Sang Pencipta. Tadi sudah berdoakan, doa lagi nih, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin wa aqimis shalah qamat.